insya Allah. Siap. Ya, sebentar lagi jam 6 ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah pengajian Keluarga Besar PII, Keluarga Besar PII rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Prof. HB yang hadir pada kesempatan pengajian Jumat pagi ini. Alhamdulillah juga kepada Kanda Yunda, Keluarga Besar Pelajar Asal Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang rutin mengikuti kegiatan pengajian KBPI yang saat ini sudah menginjak ke 184 ya. Alhamdulillah wa syukurillah di bulan suci Ramadan hari ke-21 ya eh, hari ini. Mudah-mudahan ibadah bulan Ramadan kita maupun ibadah saum kita maupun ibadah-ibadah yang menyertainya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menuntaskan menjelang garis finish ya di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan terbaik kita. Eh, Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Prof. HB yang beberapa kali memang mengisi kegiatan pengajian eh, Jumat pagi kita. Beliau adalah Dewan Pakar KBPI Sulawesi Selatan, juga Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. kehadirannya. Topik yang akan diangkat oleh beliau adalah teorisasi zakat harta. Ya. Seperti biasa Prof, waktu sampai jam 6.45, 15 menit kemudian dialog gitu ya. Dipersilakan Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, syukran wa jazakumullahu khairan pada Kang Asep Effendi mempersilahkan saya untuk kembali membersamai keluarga besar pelajar Islam Indonesia pada pengajian pagi Jumat seri ke-184. Topik yang kita angkat pada kesempatan kali ini itu adalah teorisasi zakat harta. Izin saya share PowerPoint-nya. Ya, terlihat Bapak Ibu ya. Terlihat Prof. Enggak. Alhamdulillah. Jadi dasar topik ini saya angkat sebagai bahan diskusi pada pagi hari ini. Jadi ini tidak bersifat doktrin, tetapi bahan diskusi untuk kita bisa berpartisipasi, memberikan pendapat. Dilatar belakangi oleh munculnya jenis-jenis zakat kontemporer yang menurut pengamatan saya tidak memiliki akar yang kuat sehingga terjadi kontroversi. Ya. Saya menangkap
dasar munculnya zakat kontemporer itu adalah strategi untuk meningkatkan jumlah zakat harta yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga amil zakat yang ada. Sebagai contoh, zakat profesi. Saya teringat awal muncul ide zakat profesi itu dari Prof. Dr. Amin Rais yang melihat bahwa zakat yang dikenakan kepada petani dengan tarif 5 dan 10%, sementara hasilnya terbatas, itu kurang adil dibanding dengan zakat para profesional seperti akuntan, pengacara, dokter, ya, yang dihitung setahun, kemudian tarif zakatnya cuma 2,5%. Ya, lalu muncullah gagasan agar ada zakat profesi. Ya, zakat profesi ini ternyata mendapat respon dari Majelis Ulama dan kemudian Basnas menjadi salah satu jenis zakat yang diperbolehkan di Indonesia. Nah, muncul juga jenis zakat-zakat yang lain. Nah, inilah yang mendasari kenapa perlu kita mengajukan semacam rumusan teorisasi zakat harta. Agar setiap zakat baru yang diusulkan itu memiliki akar yang kuat. Itu dasarnya. Nah, sehingga saya mendefinisikan begini. Teorisasi itu adalah upaya mencari keumuman dari pola zakat harta yang diwajibkan agar zakat harta memiliki teorema yang menjadi model. Itu teorisasi zakat harta dilakukan berdasarkan kajian ilmiah. Ya, melalui rasionalisasi zakat harta akan membawa pada teknik dan pola yang jelas dalam pengembangan zakat. Jadi bisa dapat dua-duanya. Jadi dapat syariahnya dan juga dapat jumlah zakat yang dikumpul. Jadi tidak semacam sporadis, ya, sehingga muncul kontroversi. Sebelum melanjutkan topik ini, sekedar untuk mengingat kembali, ingin saya mengungkapkan secara cepat definisi zakat. Ya, zakat itu pengertiannya ada 3. Pertama, bersih dan suci. Kemudian yang kedua, tumbuh dan berkembang. Dan yang ketiga adalah berkah. Nah, bersih dan suci ini berasal dari Quran surah 9 ayat 103. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka untuk membersihkan. Nah, ini akar katanya. Tutahhiruhum, dan mensucikan biha, dengan zakat yang dibayarkan itu. Jadi tutahhiruhum artinya membersihkan harta kita dari hak orang lain. Sementara wa tuzakkihim
Membersihkan, mensucikan mereka adalah mensucikan jiwa kita dari sifat tamak dan kikir. Jadi dua sasaran zakat, dan itu termaktub dalam pengertiannya, yaitu tutahhiruhum wa tuzakkihim. Nah, kemudian ada pengertian lain, ya, ada pengertian lain bahwa zakat harta itu juga berarti an-numuh, ya, bertumbuh dan berkembang. Artinya harta yang wajib dizakati hanyalah harta yang punya potensi berkembang dan memang dikembangkan. Itulah sebabnya ada haul, periodisasi. Dengan adanya periodisasi akan ketahuan apakah harta kita bertumbuh, berkembang atau tidak. Kemudian yang kedua adalah harta yang wajib dizakati adalah yang punya potensi bertumbuh, berkembang dan dikembangkan. Ya, itulah sebabnya ada nisabnya, ada nisabnya, batas minimumnya. Itu pengertian yang kedua. Dan juga ini sekaligus mengandung makna berkah. Ya, an-numuh itu mengandung makna berkah. Artinya orang yang mengeluarkan zakat, insya Allah hartanya bertumbuh dan berkembang. Atau bahasa kita adalah berberkah. Itu pengertian zakat. Nah, kemudian kita dapatkan juga dalil-dalil tentang zakat ini sebagaimana di surah Al-Baqarah ayat 267. Ini biasa dijadikan sebagai dasar untuk zakat perusahaan dan zakat pertanian. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfikun walastum bi akhidhihi illa an tu'midu fihi wa'lamu annallaha ganiyun hamid. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Berarti di situ yang dimaksud adalah hasil perusahaan kita, ya, atau hasil usaha yang kita lakukan. Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu, ini pertanian. Itu dasar zakatnya. Nah, kemudian zakat juga kita ketahui bahwa dia adalah rukun Islam. Nah, ini sekedar mengingatkan kembali sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal hajj wa saumi ramadan. Jadi Islam dibangun atas 5 pilar. Ya, diantaranya adalah membayar zakat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk ke tema inti. Ya. Saya berangkat dari menjelaskan jenis zakat. Jadi ada zakat yang selama ini kita dapatkan, itu yang disepakati, yaitu ada 5 jenis. Ya, pertama adalah zakat emas atau perak atau uang. Yang kedua adalah zakat perdagangan. Yang ketiga adalah zakat pertanian. Keempat zakat peternakan, dan yang kelima adalah rikas. Ini 5 zakat yang disepakati.
Nah, kemudian belakangan muncul zakat kontemporer. Ya, ada zakat profesi, ada zakat investasi, ada zakat perusahaan, ada zakat pertambangan, ada zakat pendapatan dan jasa. Ya. Lalu kita dapatkan di buku-buku zakat yang ditulis oleh pakar-pakar kita mengklasifikasi ada zakat berdasarkan zakat modal, ada zakat berdasarkan zakat pendapatan. Nah, lalu kita cari penjelasan dasarnya apa? Muncul klasifikasi zakat modal dan zakat pendapatan. Ya, begitu pula muncul zakat baru, zakat kontemporer, yang contoh di sini ada 5. Ya, padahal sudah ada 5 zakat yang disepakati. Nah, inilah yang kita mau teorisasi. Ya, kita mau teorisasi untuk mendapatkan keumuman. Ya, mendapatkan keumuman. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama adalah contoh problem. Ya, contoh problem yang ada kalau tidak ada teorisasi. Misalnya zakat perusahaan. Zakat perusahaan. Itu dianalogkan sama dengan orang. Ya. Jadi perusahaan itu dianalogkan sama dengan orang. Akhirnya menjadi subjek zakat. Menjadi wajib zakat. Nah, sekarang muncul undang-undang bisa menjadi pengurang pajak. Ya, bisa menjadi pengurang pajak. Nah, yang kedua adalah zakat profesi. Itu dianalogkan sama dengan pertanian. Ya, jadi setiap kali terima gaji, maka harus dikeluarkan zakatnya. Sama dengan pertanian, setiap kali panen, dikeluarkan zakatnya. Akhirnya, menggunakan nisab dan haulnya menggunakan pertanian. Ya. Lalu tarifnya menggunakan emas. Ya, atau menggunakan yang lainnya. Jadi ini tidak kuat. Ya, tidak kuat. Apa dasarnya misalnya zakat perusahaan itu ya menjadi wajib zakat. Dianalogkan sama dengan orang. Apalagi bisa menjadi pengurang pajak. Nah, apa dasarnya? Zakat profesi itu ada. Ya, zakat profesi itu ada. Nah, ini tidak kuat. Kemudian problem-problem lainnya yang muncul ketika 2 jenis zakat kontemporer ini muncul di permukaan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lihat sumber keumuman. Ya. Kita masuk teorisasi. Saya sebut teorisasi itu dengan mencoba menangkap keumuman yang ada. Pertama, kita lihat keumuman dari jenis zakat. Yang kedua, kita lihat keumuman dari miqdar, tarifnya. Yang ketiga, kita melihat keumuman dari syarat zakat. Dan yang keempat, kita lihat keumuman dari mustahik. Ya. Mari kita lihat yang pertama. Keumuman yang pertama. Jadi jenis zakat yang 5 kita pakai tadi, emas, perak, uang yang pertama, kemudian perdagangan, kemudian pertanian, kemudian peternakan, kemudian 5 rikas. Nah, kalau kita kaji jenis 5 zakat ini zakat didasarkan pada bentuk objek zakatnya. Ya, berdasarkan bentuk objek zakatnya. Jadi emas, perak, uang itu adalah bentuknya. Ya, bentuknya. Kemudian yang kedua adalah perdagangan, pertanian, peternakan, rikas. Jadi dia dibagi berdasarkan bentuk-bentuk yang ada. Bukan berdasarkan cara memperolehnya. Ya, jadi 5 jenis zakat ini terbagi berdasarkan bentuknya, bukan cara memperolehnya. Nah, sehingga untuk mengembangkan zakat seharusnya berdasarkan bentuk.
bukan berdasarkan cara memperoleh. Ya, ini tantangan terhadap zakat kontemporer. Ya. Mari kita lihat Bapak Ibu. Zakat profesi. Ya, katakanlah dokter. Ya, dokter, pengacara, akuntan, ya, ASN. Ya, ASN sekarang kan ya ada instruksi biasa dari bupati atau wali kota, gubernur, itu dipotong pajaknya 2,5%, ya, atau berdasarkan tarif tertentu, ya, melalui payrollnya, ya, dinisbahkan sama dengan zakat pertanian setiap kali panen. Dokter, pengacara, akuntan juga begitu, setiap terima honor keluar zakatnya. Nah, pertanyaannya adalah yang diterima oleh ASN itu, yang diterima oleh pengacara, akuntan, engineer, itu kan yang diterima adalah uang. Yang diterima itu adalah uang. Nah, sekarang uang sudah diatur zakatnya. Jadi mengapa ada lagi zakat profesi, lalu berbeda nisabnya, beda haulnya, beda tarifnya, karena cara memperolehnya. Ya, cara memperolehnya sebagai pegawai, sebagai profesional, lalu muncul zakat kontemporer. Padahal zakat uang sudah diatur, sudah ada. Tidak berdasarkan bagaimana cara memperolehnya. Yang jelas uang ada aturannya, ada nisabnya, ada haulnya, ada miqdarnya, tarifnya. Nah, ini kejanggalan. Ya, kejanggalan yang terjadi di zakat profesi misalnya. Ya, yang diterima oleh profesional itu adalah uang, sementara uang sudah ada aturannya. Nah, jangan-jangan kalau berdasarkan cara memperolehnya muncul lagi nanti zakat baru, zakat arisan. Ya. Padahal arisan yang diterima uang juga. Ya, zakat apa lagi? Pokoknya terima uang. Ya, zakat penghasilan parkir misalnya. Padahal uang juga. Jadi ini kerancuan. Ya, ini kerancuan. Itu yang pertama. Ya. Jadi zakat itu seharusnya dikembangkan berdasarkan bentuknya. Ya, kalau ada jenis harta bentuk lain selain dari 5 ini, maka silahkan ajukan bentuk zakat baru. Jadi bukan berdasarkan cara memperolehnya. Ya. Kemudian yang kedua, keumuman 2. Ya, keumuman 2 atau teorisasi yang kedua adalah miqdar. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita kaji, ternyata tarif zakat itu ya, yang tertinggi adalah 20%. 20% itu adalah zakat yang ini tadi, rikas. Itu 20% tarifnya. Ya. Kemudian 10% dan 5%, yang mana itu adalah pertanian. Gitu ya. Nah, kemudian perdagangan adalah 2,5%. Sedangkan peternakan adalah jumlah ekor. Ya. Ini miqdarnya. Ternyata kalau kita kaji filosofi yang ada dalam miqdar ini, kenapa misalnya zakat rikas itu 20%? Kenapa pertanian yang sawah tada hujan itu 10%? Kenapa yang ada mekanisasi 5%? Kenapa perdagangan dan uang 2,5%? Ternyata setelah kita kaji, itu didasarkan pada cost dan risiko. Ya, cost dan risiko. Itu keumuman 2-nya. Jadi, semakin kecil risiko, semakin kecil cost untuk mendapatkan sebuah aset, maka semakin tinggi zakatnya. Itulah sebabnya, rikas paling tinggi. Karena dia adalah barang temuan. Tiba-tiba saja menemukan barang. Ya, hampir tidak ada cost-nya dan tidak ada risikonya. Itulah sebabnya tarifnya 20%. Nah, sawah tada hujan, cost-nya rendah, risikonya juga rendah. Meskipun sedikit yang diterima,
tapi karena biayanya rendah, risikonya rendah, maka tarif zakatnya 10%. Nah, ketika sawah itu dimekanisasi, sehingga ada cost, ada risiko, tarif zakatnya turun menjadi 5%. Nah, sementara perdagangan uang dan emas itu lebih tinggi lagi risikonya, ya. Karena perdagangan itu tentu risikonya banyak, harus butuh modal, untuk mencapai level profesional harus sekolah, harus kursus, harus punya keterampilan. Itulah sebabnya 2,5%. Nah, sehingga tarif zakat ini tidak boleh kita jadikan dasar mengatakan bahwa ada ketidakadilan. Kenapa petani ya penghasilannya sedikit kok tarif zakatnya 10%? Kenapa yang profesional terima miliaran zakatnya 2,5%? Nah, tidak boleh dipandang seperti itu. Ya, kita dapatkan keumumannya yang kedua seperti ini. Nah, dengan adanya ini, maka zakat itu harus didasarkan pada brutonya, bukan netonya. Jadi kita dapatkan pelajaran dari miqdar ini, tingkatan-tingkatan miqdar ini, bahwa ternyata harta itu dizakati berdasarkan brutonya, bukan netonya. Ya. Itu keumuman yang kedua. Keumuman yang ketiga, berdasarkan syarat-syarat. Ya, pertama, milik sempurna. Yang kedua, dia berkembang. Yang ketiga, nisabnya sampai. Keempat, bukan zakat ganda. Kelima adalah haul. Ini dasarnya adalah perputaran harta dalam pusaran konsolidasi. Ya. Misalnya Bapak Ibu begini. Saya karena tarifnya, nisabnya zakat harta itu adalah 20 dinar atau 200 dirham. Ya, 20 dinar atau 200 dirham. 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas. Ya, 85 gram emas. Ya, kalau dikali dengan 1.700.000 sekarang kira-kira berapa itu? Katanya harga emas sekarang 1.700.000. Ya. Saya kali dulu, ntar. ...85 kali 17. Ya, 144 juta. Ya, 144 juta. Misalnya nih, saya punya tabungan di bank 1 Januari. Ya, 150 juta. Itu ya, 150 juta. Oke. Nah, bulan ke-11, karena syaratnya haulnya setahun, harus dimiliki setahun. Bulan ke-11 saya belikan barang dagangan. Gitu ya. Saya belikan barang dagangan, misalnya saya belikan semen karena saya kebetulan pengusaha bahan bangunan, ya. Saya belikan pasir, saya belikan alat-alat bangunan, pertukangan sebesar 50 juta. Ya, sebesar 50 juta. Berarti sisa uang saya ketika masuk bulan ke-12 itu sisa 100 juta. Ya, sisa 100 juta. Nah, 100 juta ini tidak sampai nisabnya. Karena nisabnya tadi sekitar 144 juta. Ya. Jadi kepemilikan 150 juta tadi tidak sampai 1 tahun. Artinya tidak mencapai haulnya. Jadi saya ubah menjadi bahan bangunan, alat jualan. Nah, bahan jualan saya, persediaan ini juga baru umurnya sebulan. Akhirnya apa? Ya, tabungan saya yang 100 juta itu tidak kena zakat. Kemudian bahan bangunan yang diperjualbelikan itu baru umurnya sebulan dan juga belum sampai nisabnya juga tidak kena zakat. Ya, juga tidak kena zakat. Nah, inilah yang menyebabkan keumuman 3 saya mengusulkan untuk perputaran harta harus dalam pusaran konsolidasi. Jadi bukan berdasarkan seperti apa harta kita itu kita ubah. Ya.
kita ubah dalam bentuk bahan bangunan, kita ubah dalam bentuk lain, toh itu tetap harta kita. Ya, itu tetap harta kita. Nah, karena tetap harta kita, maka kita harus tetap konsolidasi. Ya, maka pasti kena zakat. Tidak mungkin tidak kena zakat. Jadi dengan adanya konsolidasi ini, ya zakat dihitung berdasarkan subjek, bukan berdasarkan objek. Jadi saya sebagai subjek, saya ubah seperti apapun hartaku, tetap harta saya, tetap akan kena zakat. Ya, nisabnya dapat, haulnya dapat, milik sempurna dan berkembang. Dan itu juga bukan zakat ganda. Ini keumuman yang ketiga, yaitu perhitungan zakat seharusnya berbasis subjek. Nah, dengan adanya keumuman tiga ini, maka sangat penting sekali akuntansi itu, akuntansi pribadi untuk menghitung harta kita sebagai dasar untuk mengeluarkan zakat. Nah, keumuman yang keempat. Ini keumuman yang keempat. Nah, keumuman yang keempat ini kita lihat mustahiknya. Ya, fakir, miskin, amil, muallaf, rikab, garimin, fisabilillah, ibnu sabil. Ya, dasarnya ini adalah restricted dan priority order. Jadi dia adalah sangat terbatas dan ada urutan prioritas. Sebagaimana firman Allah SWT di surat Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil ya faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Ya. Itu 8 mustahik yang berhak menerima zakat. Nah, dengan adanya restricted ini, maka alokasi zakat itu berbasis prioritas dan terbatas. Ini mengurangi improvisasi sebagian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga amil zakat, ya, dengan membuka selebar-lebarnya pembagian zakat harta itu. Ini keumuman yang keempat, dia sangat restricted. Ya. Nah, ini contoh kalkulasi zakat berbasis subjek dan berbasis objek. Intinya, keumuman yang kita usulkan adalah hendaknya zakat itu dibayar berdasarkan subjek, memang dihitung berdasarkan objek, tapi dibayarnya berdasarkan subjek. Ya, kita ubah seperti apa harta kita, ya, berubah objek, tetapi karena dia adalah tetap milik kita, maka tetap akan kena zakat. Nah, dengan begitu, Bapak Ibu, maka kita akan ketemu seperti ini. Ya, kita akan ketemu bagaimana cara menghitung zakat perusahaan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, perusahaan itu bukan subjek zakat, dia objek zakat. Jadi tidak boleh berapa zakat perusahaan saya, lihat labanya. Kalau labanya mencapai 85 gram emas, ya 140 juta, maka langsung dikali 2,5%. Ini tidak benar. Jadi yang dizakati di perusahaan itu, yang kena zakat adalah pemiliknya. Jadi kalau ada 4 pemiliknya, maka dihitung aset perusahaan itu berdasarkan harta lancarnya, dikurangi jatuh tempo, berdasarkan proporsi. Kalau 3 pemiliknya masing-masing 30% misalnya, 33%, maka harta dalam perusahaan itu, itulah yang kena zakat bagi subjek, masing-masing subjek. Jadi tidak boleh langsung perusahaannya dikali 2,5%. Karena perusahaan itu bukan subjek zakat, dia hanya objek zakat. Yang dikenai zakat adalah pemiliknya. Ya, pemiliknya. Ini beberapa contoh-contoh dasar yang bisa kita kembangkan untuk menghitung zakat perusahaan. Itu. Nah, sebagai yang terakhir, ini contoh Bapak Ibu, di mana kontroversinya zakat profesi itu. Ya, kita bisa lihat ini slide yang terakhir. Ya, kita bisa lihat berdasarkan jenis kias, kemudian nisab, waktu mengeluarkan, tarif, ya, mencari nisab,
nilai nisab dan nilai tarif. Yang pertama, zakat profesi itu dianalogkan penuh sama dengan pertanian. Sama dengan perdagangan atau emas. Ya, nisabnya itu 85 gram. Waktunya sama dengan haul 1 tahun. Tarifnya 2,5%. Ya, contoh ilustrasinya ke bawah. Ya, kalau misalnya ada ya seolah-olah 581.000 per gram, sekarang tadi harga emas itu 1.700.000. Ya. Kita lihat nilai tarifnya hanya 1,2 juta. Ya, asumsi 581.000 per gram. Nah, alternatif yang kedua adalah zuruk penuh. Zuruk penuh ini adalah kita analogkan 100% sama dengan pertanian. Jadi nisabnya adalah 653 gram, ya dikeluarkan haulnya itu setiap kali panen, tarifnya 5-10%. Nah, kita dapatkan zakatnya 653.000. Ya, itu. Kemudian yang ketiga adalah kombinasi. Kombinasi nakedain bersama dengan kombinasi zuruk. Jadi uang dan pertanian. Nisabnya 653 kilogram, kemudian haulnya itu setiap kali panen, ya atau setiap dapat, tarifnya 2,5%. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah 163.250. Ya. Kemudian ada yang lain syabah. Syabah ini sama dengan perdagangan, ya sama dengan perdagangan digabung juga, ya menggunakan nisab emas, lalu panennya setiap kali panen dapat tarifnya 5-10%, kita dapatkan 4,9 juta. Nah, kolom kelima ini yang paling tinggi zakatnya. Ya, nih. Nah, kita lihat pilihan-pilihan ini, inilah yang membuat kontroversi zakat profesi itu. Karena akarnya tidak kuat. Ya, karena hanya ingin mendapatkan zakat yang banyak dari karyawan profesional, maka dibuatlah zakat profesi ini. Nah, muncul pula zakat saham. Saham itu kan investasi, itu uang. Ya. Kemudian muncul zakat pertambangan. Pertambangan itu kan adalah perusahaan, sudah ada aturannya. Ya, apalagi dari zakat-zakat yang tadi itu, kontemporer itu. Ya, itu sudah semua. Perusahaan sudah ada, pertambangan sudah ada, pendapatan sudah ada. Pendapatan jenis apa? Uang. Ya, sudah ada zakat tentang uang. Ya, pendapatannya dalam bentuk pertanian, sudah ada zakat pertanian. Pendapatannya dalam bentuk peternakan, sudah ada. Jadi sebenarnya zakat kontemporer yang ada sekarang ini itu kurang kuat teorisasinya. Inilah tujuan materi kita diskusikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai pemantik diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Prof atas paparannya yang luar biasa. Saya kira ini sebuah topik untuk kita diskusikan ya. Di tengah kita tadi sudah dijelaskan beberapa poin-poin pentingnya. Silakan kepada Kanda Yunda, ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan atau masukan. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Suswati Baik, mau bertanya? Ustadz atau Anda semua, terima kasih Silakan. atas Sama-sama, Ibu. kesempatan bertanya. Teman semua, selamat pagi. Semoga tetap semangat dan tetap kita berada di tahun yang ke-21 ya. 21 kebanyakan. Ustadz, saya mau nanya nih ya, sementara ini kan yang jadi pemikiran saya dan mungkin belum jelas. Masalah pajak dan tadi disebut tentang ASN ya Ustadz ya. Yang Betul. ingin saya tanyakan adalah samakah dengan pajak? Karena terus terang kami dari pegawai itu sudah dipotong pajak itu. Apakah kami harus membayar zakat lagi? Salah satu seperti itu. Mungkin itu aja Ustadz. Terima kasih. Ya, baik. Kita kumpulin dulu ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu Suswati. Baik. Pak SKJ, raise hand, silakan, Pak.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf nih di sini sinyal agak kurang sehat jadi putus-putus. Eh, saya ini sependapat apa yang disampaikan oleh Prof. Saya memang banyak pertanyaan-pertanyaan dengan munculnya zakat-zakat yang belakangan ini, misalnya yang saya soroti itu zakat saham nih, Prof. Ya, Eh, Saham itu kan kalau kita punya saham kan tidak pernah bertambah saham kita di perusahaan itu. ya, Karena itu kan bentuknya modal ya, kecuali memang dividennya. Dividennya kalau memang masuk haul dan nisab ya bisa kena kena zakat. Atau kalau kita jual kita dapat capital gain ya. Capital gainnya kalau sesuai dengan nisab dan haulnya ya kena zakat. Tapi kalau sahamnya kan tidak pernah berubah, tidak pernah bertambah jumlahnya. Saham itu kan ibarat sawah. Sawah itu kan tidak pernah melebar ya, maka bisa dikenain zakat hasil panennya. Saham juga begitu. Kalau perusahaannya untung ya, kalau untungan seperti apa yang Prof sampaikan tadi ya bisa dikenain zakat kalau memang labanya itu memenuhi syarat haul dan nisab ya. Soal soal amilin, Prof. Saya memang selama ini selalu memberikan satu pernyataan bahwa menyalurkan zakat itu lebih afdol lewat amilin gitu. Ya, ya, tentu saja amilin dalam arti amilin yang profesional, yang dia mendata mustahiknya, mengelola mujakinya, ya, sehingga distribusi prioritas yang akan diberikan itu jelas. Jadi tidak overlap. Ya, kadang-kadang ada orang dapat zakat dari orang sebelah, dari tetangga yang lain, sementara ada sebagian orang yang tidak pernah dapat zakat. Ya, jadi kalau amilin tugasnya adalah dia harus mendata. Ya, ini kadang-kadang kan orang kaya ini kan sibuk nih, semua pada mengajukan zakat. Ya, padahal kalau ada amilin ya cukup aja amilin yang menarik zakat pada orang kaya ini. Ya, dia tidak usah ditarik lagi dari orang-orang yang lain gitu ya. Itu. Nah, yang terakhir ini Prof, ini kan belakangan kan ada muncul antara panitia zakat dengan amilin. Ya, yang berhak menerima zakat itulah amilin. Nah, tapi panitia zakat itu tidak termasuk amilin. Nah, ini bagaimana, Bro? Bahwa panitia zakat itu bukan amilin, maka dia tidak berhak menerima zakat. Apa bedanya amilin dengan panitia zakat? Kalau amilin itu yang diangkat oleh negara, seperti las segala macam kan ada legalitas dari negara. Tapi kalau panitia zakat itu kan semacam gotong royong, membantu sukarela. Sekira demikian, Prof. Terima kasih. Baik, barangkali ada satu lagi. Assalamualaikum. Pak ya, Assalamualaikum. Pak Saiful, silakan Pak Saiful. Ya, makasih Kang Asep. Siap. Prof. Hamid, saya cuma ingin pertanyaan saja. Karena kan terkadang perusahaan itu juga di kalangan korporasi itu diwajibkan mengeluarkan zakat ya seperti perhitungan dasar perhitungan itu ada juga yang melihat dari sisi laba rugi ya, loss profit. Tapi juga ada yang memperhitungkan dari balance sheet, dari neracanya. Nah, kira-kira mana yang tepat ini, Prof. Hamid, dari dua sisi itu tadi, atau dua-duanya keliru? Saya kira cukup sekian pertanyaan saya dari baik. Pak Kang Ya, Asep. 3 penanya. Ya, nanti giliran kedua ya, Pak Parma ya. Silakan, Prof. baik, makasih Kang Asep. Pertama dari Ibu Suswati, Jakarta Barat, eh, antara zakat dan pajak, ya, bolehkah ASN yang sudah bayar pajak itu tidak usah bayar zakat? Atau sebaliknya, gitu ya. Kalau sudah bayar zakat, tidak usah bayar pajak, gitu ya. Jadi alhamdulillah sekarang, Ibu, zakat yang kita bayarkan itu bisa menjadi pemotong atas utang pajak. Jadi ketika kita mengisi SPT itu sudah ada kolomnya. Adakah zakat yang kita bayarkan? Dan harus diperlihatkan buktinya. Jadi zakat yang kita bayarkan itu harus kepada
amil yang resmi. Ya, jadi bukti potongnya itu bisa menjadi pengurang pajak terutang. Itu bisa, Bu. Tetapi tetapi tidak boleh kita saling pertukarkan. Tidak boleh. Ya, tadi saya jelaskan di slide berapa itu. Jadi zakat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang tertentu, lalu penggunaannya sangat restricted. Dibagi ke 8 asnaf. Ya, sementara pajak itu adalah kewajiban berdasarkan undang-undang. Nah, negara bebas menggunakannya, tidak hanya 8 asnaf itu. Ya, sembarang saja, bisa untuk jalan tol, ya, bisa untuk bangun pelabuhan, padahal zakat tidak untuk itu. Jadi beda sekali dasarnya. Ya, beda sekali dasarnya. Tetapi alhamdulillah negara kita sudah mengakui zakat yang kita bayarkan melalui Basnas atau lembaga amil zakat resmi, bukti potongnya itu diakui. Ya, alhamdulillah itu bisa, Bu. Ya, sudah ada Baik. jalannya. Ya. Kemudian dari Pak Ahmad, bagaimana dengan saham? Ya, memang ada dua pendapat Pak Ahmad. Ya, ada yang mengatakan bahwa yang dizakati itu hanya pendapatan dari investasi itu. Ya, apakah capital gain atau dividen. Ya, sampai nisabnya, sampai haulnya keluar 2,5%. Jadi dia diibaratkan sama dengan sawah. Ya, sama dengan perusahaan. Perusahaan manufaktur misalnya, pabriknya itu tidak kena zakat. Ya, peralatan-peralatannya tidak kena zakat. Yang kena zakat adalah hasilnya. Ya, sama dengan sawah. Sawah itu ibarat pabrik. Yang kena zakat adalah hasilnya. Nah, sekarang apakah saham ini kita bisa analogkan sama dengan pabrik, sama dengan sawah? Itulah timbul beberapa pendapat. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwa itu tidak bisa dianalogkan. Ya, dia tidak bisa dianalogkan karena dia itu dalam bentuk uang. Dia dalam bentuk uang diinvestasikan, dikonversi dalam bentuk saham. Saham itu adalah bukti kepemilikan. Nah, mungkin adilnya begini, Pak Ahmad. Kalau kita investasi di perusahaan dalam bentuk saham, itu kan artinya kita jadi pemilik. Kita pemilik perusahaan itu. Itulah saya katakan tadi, zakat perusahaan tidak boleh perusahaannya langsung dikali 2,5%. Iya. Nah, banyak pendekatan sama tadi yang ditanyakan oleh Pak Ipul, ya. Yang mana yang lebih tepat dasarnya menghitung zakat? Apakah berbasis laba atau berbasis neraca? Kalau berbasis laba, nah laba itu kan banyak accrualnya. Ya, memang tertulis banyak, tapi itu tinggal dalam bentuk piutang. Artinya piutang itu memang harta kita, tapi masih belum menjadi kendali kita. Nah, sehingga kalau tolaba itu harus dibersihkan dulu unsur-unsur pengurangnya, seperti misalnya penyusutan. Ya, penyusutan itu accrual. Ya, itu accrual. Ya, tidak ada case-nya keluar, tapi menjadi pengurang. Menjadi pengurang. Itu harus disesuaikan dulu, baru kalau sampai nisabnya ya 85 gram emas itu dikali 2,5%. Tapi sebelum dikali 2,5%, perolehan laba bersih itu setelah disesuaikan harus dibagi berdasarkan proporsi pemilik modalnya. Nah, termasuklah tadi ini Pak Ahmad, ya, yang investasi saham di situ. Misalnya Pak Ahmad investasi di situ 30% sahamnya di situ. Nah, 30% itu dihitung berdasarkan apa? Berdasarkan labanya perusahaan atau berdasarkan aset lancarnya. Ya. Jadi kalau perusahaan itu berbasis modal kurang tepat. Misalnya nih, perusahaan misalnya Pak Ahmad menyetor modal, ya, investor, kemudian kawannya juga menyetor modal, katakanlah terkumpul 100 miliar modal. 100 miliar. Nah, lalu diinvestasikan. Ada yang jadi bangunan, ada yang jadi kendaraan operasional, ada yang jadi pabrik. Jadi tidak semuanya menjadi modal kerja. Ada modal investasi.
Nah, yang kena zakat dari modal kita itu hanya yang berbentuk kas dan barang dagangan. Cuma dua itu. Dikurangi dengan utang yang jatuh tempo. Jadi sekarang Izin, Bro. ya, Izin, Bro. ya, Justru ini yang menjadi pertanyaan saya kan. Bukan teman-teman Lajis itu kan meng-share tentang zakat itu ya, termasuk zakat saham. ya, Jadi misalnya ada sekian lembar saham, ya maka sekian lembar saham itulah yang dikali 2,5% itulah. ya Ya betul. kita mau komentar kan bukan forumnya untuk berkomentar di situ ya, karena memang Ya, teman-teman juga kan merujuk pada satu rujukan yang ada ya. Saya kira ya, itu Prof. Apa yang Prof sampaikan, ya, saya sepakat bahwa saham itu adalah bagian dari kepemilikan dari perusahaan itu, bukan betul, dari dividen atau capital gain-nya. Ya, makasih betul, Prof. betul. Ya, jadi kita berasumsi ketika kita investasi dalam bentuk saham, berarti kita menjadi pemilik perusahaan itu. Nah, tinggal bagaimana cara menghitung zakat perusahaan. Berbasis laba kah, berbasis modal kah, atau berbasis neraca. Nah, menurut kajian kami, yang paling adil adalah berbasis neraca. Ini sekaligus pertanyaan jawaban untuk Bang Ipul. Ya, berbasis neraca. Kenapa kurang tepat berbasis modal? Karena modal itu dialokasikan kepada aset-aset yang bukan wajib zakat. Ya, tidak semuanya modal itu dialokasikan menjadi aset yang kena zakat. Ya, seperti mesin, bangunan, kendaraan itu tidak kena zakat. Nah, laba juga kurang tepat karena laba itu ada akrualnya. Apalagi kalau perusahaan yang basis penjualannya adalah kredit. Ya, banyak sekali piutangnya. Ya, piutang itu harus dibersihkan dulu. Nah, tapi kalau berbasis neraca, yang kita kenai zakat hanyalah berapa kasnya on hand dan berapa kasnya on bank. Kemudian berapa persediaan barang dagangannya kalau ada barang dagangan. Itu saja. Lalu dikurangi utang yang jatuh tempo saat itu. Nah, kalau mencapai 85 gram emas, ya, sekitar 140 juta, kalau cuma satu pemiliknya, maka langsung dikali 2,5%. Tapi kalau banyak pemiliknya, Pak Ahmad belum tentu kena zakat. Ya, misalnya memang dia investasi di situ. Proporsi yang mau dibagi itu tidak sampai 85 gram emas. Berarti tidak kena zakat. Tidak kena zakat. Itu secara objek. Tapi ketika misalnya Pak Ahmad sahamnya di situ tidak kena zakat karena tidak cukup, tetap harus ditambah dengan yang lain, harta yang lain. Itu tadi saya katakan konsolidasi. Ya, mungkin ada pendapatan kos-kosannya, mungkin ada pendapatannya sebagai pegawai, digabung semua itu. Gabung semua, baru kena zakat. Jadi, langsung ke jumlah saham itu kurang tepat. Masih harus dihitung. Ya, secara tepat. Itu jawaban saya, Pak Ahmad. Ya, termasuk Bang Ipul tadi saya sudah jawab. Berbasis, ya. Jadi, saya share kembali untuk Pak Ipul. Ya, ini contoh membayar zakat, menghitung zakat. Ya. Ini kita Prof, lihat. ada lanjut pertanyaan berikutnya, Prof. Bisa ya? Oke, silakan ya. Ya, kalau dari sisi pendekatan balance sheet atau neraca, oke ya. Jadi yang sifatnya liquid ya. Ya, betul. Cuman apakah juga setiap entitas yang punya karakter bisnis yang berbeda, sama pendekatannya, misalnya korporasi itu entitas dia di mining, dia di jasa, dia di otomotif misalnya, transport logistik, apakah memang harus sama tanpa melihat portofolio ataupun karakter dari entitas bisnis itu sendiri? Bagaimana, Ya. Prof? Oke. Jadi sama saja Bang Ipul. Kami sudah meneliti, ya kami sudah meneliti dan ini ditulis oleh mahasiswa kami menghitung zakat perusahaan berbagai jenis industri.
ada industri perdagangan, ada industri jasa, ada industri manufaktur, ada industri keuangan. Ya, dengan pendekatan neraca. Ya, dengan pendekatan neraca sama saja karena yang dihitung itu adalah jumlah aset lancarnya. Sama, apakah berbentuk uang? Kalau dia perdagangan, berarti ada barang dagangannya. Kalau dia perusahaan pertambangan, maka ada aset pertambangannya yang sudah dieksploitasi, bukan yang masih terpendam. Ya, masih terpendam. Kalau dia jasa, tentu tidak ada perdagangannya, berarti cuma kasnya saja. Kasnya saja. Jadi sama saja. Sama saya Bang Pul, untuk semua jenis entitas bisnis. Ya, itu sama saja. Oke, baik. Prof, untuk ini Prof, maaf, panitia zakat sama amil zakat Prof. Ini yang Oh ya, sekarang sorry. lagi marak. Oh Oh ya, ya, Panitia betul. zakat itu tidak berhak menerima Betul, amil. itu tanya Pak Ahmad Ya. tentang amil dan panitia. Ya, jadi sekarang ada undang-undang yang boleh memungut dana masyarakat, termasuk zakat, hanyalah yang bertindak sebagai amil, mendapatkan SK dari Basnas menjadi UPZ. Ya, unit pengumpul zakat. Jadi di masjid-masjid itu panitia zakat itu biasanya dilapor ke Basnas kota madya masing-masing untuk mendapatkan SK menjadi UPZ supaya zakat yang dipungut itu resmi. Nah, nanti catatan-catatannya dilapor ke Basnas. Ya, Basnas mengkonsolidasi semua UPZ yang ada. Itu supaya lebih bertanggung jawab. Ya, seperti itu. Jadi memang yang boleh memungut zakat hanyalah amil, bukan panitia. Amil itu adalah yang di SK-kan oleh lembaga resmi. Tentu sesuai dengan peraturan negara kita. Itu Pak Ahmad. Jadi beda, betul. Beda sekali. Jadi tidak bisa menerima zakat ya kalau panitia ya. Seharusnya, ya. Itu dianggap ilegal. Nah, itu. Padahal panitia DKM semua biasanya mengalokasikan. Ya, betul. Nah, ini DKM bersuara ini, DKM bersuara ini. Ya, Saya melakukan juga. sebenarnya mudah saja. Seperti di masjid kami mengajukan nama siapa-siapa yang diangkat menjadi UPZ. Sudah. Ya, Nanti tinggal dilaporkan catatannya, berapa zakat yang diterima, berapa disalurkan, termasuk Ya, ya. zakat fitrahnya dilaporkan. Ya, memang Ustaz, betul. Ya. Kalau nambah dong, nambah pertanyaan. oh, tanya. Ibu Suswati ya ini. Ini iya menyambung Ustaz kan di masyarakat kita ini masih tradisional, artinya kayaknya sulit juga dikasih pengertian seperti yang tadi bahwa yang resmi adalah ke Basnas gitu atau Bajis DKI maupun provinsi wilayah gitu. Di daerah kami itu banyak sekali TPQ, kemudian pengajian-pengajian yang seperti kamu ngomong itu. Kadang mereka itu menerima zakat dari santrinya itu sampai banyak gitu, sampai Ya. berkarung-karung, tapi tidak disalurkan gitu. Dan Itu yang dimaksud. itu bagaimana itu seperti itu gitu. Betul, Bu. Mm-mm. Ya, itu tantangan ya. Tantangan itu ya. Nah, itu amanah. Amil itu Amanah memang harus amanah. Nggak boleh kalau itu. Kalau di masjid memang apa yang tadi Ustadz sampaikan itu memang sudah ada SK di tempat saya juga sudah ada SK Ya, UPZ. resmi ya. UPZ. Ya. Nah, tinggal masalah pembagian tadi itu ya. Ya. Kita siasati nanti. Ya. Kalau saya biasanya dari infak, ya kita hargai ya. Mereka kerja dari alokasi infaknya. Ya. Oke, termin Baik. kedua tadi Bang Marma ya mau komen, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Katum. Saya dua pertanyaan saja. Satu semacam ketergangguan gitu. Terganggu sedikit saya dengan kata teorisasi itu, kata Oh ya. teorisasi gitu. Karena kalau kebetulan latar belakang saya matematika begitu, kata teori kan tidak terlalu sembarang, tidak terlalu sontak untuk dinyatakan bahwa Ya. sesuatu itu teori gitu. Ya. Dalam matematika untuk menyatakan teori setidaknya ada asumsinya, ada elemennya, ada prasyarat-prasyaratnya,
ada formulanya, kemudian juga ada deskripsinya, kemudian juga saya lihat ada probabilitasnya, ada metodologinya, dan ada hierarkinya. Jadi nggak bisa teori itu bisa lahir tanpa postulat. Ya, Nggak bisa teori lahir tanpa definisi. ya, Nah, saya kira ini sebenarnya penggunaan kata saja. Mungkin ada istilah yang lebih tepat gitu untuk mungkin ini formula gitu kan, ini formula terhadap zakat. Walaupun kemudian bagi saya lihat ini kalau disebut dengan teori, ini apakah juga memenuhi prasyarat-prasyarat empirik di dalam teori gitu. Apakah benar zakat itu memang memiliki bisa dimasukkan dalam cara berpikir yang katakan saja akademik gitu, sehingga dia menjadi selaras dengan penggunaan istilah-istilah yang tersedia di dalam dunia akademik itu, Prof. Kemudian yang kedua adalah saya ada berpikir dari apa yang disampaikan Prof tentang zakat pertanian. Zakat pertanian itu setidaknya bagi saya memiliki empat cara berpikir. Gitu. Pertama, natural. Natural artinya memang sesuatu yang diberikan oleh Allah. Bayangkan bagaimana dia diberikan zakat yang begitu tinggi, dengan kewajiban zakat begitu. Padahal tanahnya dia beli, tanah dia sewa. Padahal kalau dalam tidak ada kan tanah diperjualbelikan di dalam Islam. Misalnya begitu kalau dalam standar berpikir Islam, tanah itu adalah natura yang diberikan Allah. Jadi natura artinya bukan barang jual beli begitu. Ketika petani membeli tanah, kemudian dikenakan zakat, ini kan kemudian ada sesuatu yang tidak setimbang. Ada sesuatu yang berlebihan. Kemudian yang kedua, prasyarat daripada zakat adalah adanya keadilan di dalamnya. Dia menerima satu kondisi keadilan di dalam. Bagaimana zakat harus diberikan oleh petani, di mana petani itu sendiri berada dalam kondisi ketidakadilan. Artinya prasyarat substantifnya tidak tersedia. Gitu. Ketiga, soal komunitas, bahwa zakat itu bisa diberikan ketika dia berada di dalam komunitas. Petani sendiri di tengah hutan tidak ada kewajiban zakat karena tidak ada komunitas. Jadi prasyarat komunitas jadi penting. Kenapa? Karena komunitas itu ada harganya, ada price of the community. Jadi ada sesuatu yang harus dibayarkan dalam tanda kutip di luar zakat yang harus diserahkan yang sebesar itu. Dan yang kemudian yang keempat saya cermati dari apa yang ada teks-teksnya adalah soal dewasa. Dewasa atau akil balik. Dewasa dalam pengertian itu kan adalah orang yang memenuhi syarat atas kepahaman yang utuh. Bukan saja misalnya belaka dewasa dalam pengertian misalnya bahwa sudah berusia secara kronologis, tetapi dewasa atau akil balik secara substantif itu artinya dia mengenal kehidupan itu. Daya kenalnya terhadap kehidupan menjadi prasyarat atas dia mengeluarkan zakat. Kalau dia tidak kenal dengan kehidupan, bagaimana dia harus? Kalau dia tidak kenal dengan pengetahuan, tidak bisa. Jadi menurut saya bahwa kalau kita memungut zakat, katakan saja pertanian yang paling konkret, di tengah mereka petani itu membeli tanah, tidak natural, tidak sesuatu yang taken for granted yang diberikan oleh Allah gitu ya. Seperti di zaman Rasulullah misalnya tanah itu pakai saja lah gitu kan natural. Kemudian yang kedua adalah dia tidak berada dalam keadilan dan dia juga tidak dalam satu society yang mendukung dia eksistensinya atau being dia di dalam satu komunitas. Dan kemudian keempat, dia tidak dewasa, tidak teradres dengan pengetahuan dan kematangan atas hukum-hukum Allah. Maka yang terjadi jangan-jangan itu adalah kezaliman dalam format yang baru. Kemudian yang tadi misalnya di latar belakang kemudian
Ini tanpa prasyarat ini kemudian dikaitkan dengan kehadiran sebuah undang-undang misalnya, ya. Ini kan terjadi lompatan, gitu. Tiba-tiba kau harus mengikuti undang-undang zakat, mengikuti undang-undang negara tanpa keadilan. Ada pemerintah yang berikan peraturan tanpa ada basis keadilan dalam secara substantif. Ini kan kemudian terjadi kejomplangan ya, terjadi jomplang ya, jadi sesuatu yang tidak harmonik, yang tidak selaras. Saya kira persoalan zakat bukan belaka cara berhitung yang tadi, yang mestinya memang ada formula yang lebih kalau menggunakan kata teori misalnya lebih serius untuk melihatnya sebagai teori, dan atau ada persoalan substantif di dalamnya ketika tidak memenuhi syarat-syarat dari syarat-syarat mendasar, syarat-syarat asasi dari mengapa zakat itu harus dipungut atau dibayar. Terima kasih. Maaf. Ya, silakan Prof. Ya, makasih Pak Parma, sangat filosofis pertanyaannya. Pertama, kata-kata teorisasi. Pak Parma terganggu dengan kata-kata teorisasi. Ya, harus ada postulat, harus ada asumsi. Ya, justru memang yang saya ajukan ini tahap awal bahwa zakat ini perlu diteorisasi, ya, supaya ketika pengambil kebijakan atau lembaga-lembaga yang ada tidak seenaknya memunculkan zakat-zakat baru yang akhirnya menjadi kontroversi. Ya, seperti yang saya angkat itu zakat profesi. Nah, zakat profesi itu, Pak Parma, dengan adanya itu banyak karyawan terzalimi. Ya, saya kok ini tiba-tiba dipotong oleh bendahara, ya karena perintah dari atasan, ya sampai haulnya atau sampai nisabnya, ya harus dipotong. Nah, itu ada unsur ketidakadilan, kontroversi. Akhirnya beberapa pemerintah daerah itu tidak mewajibkan, diberikan opsi. Ngono kuwi aku setemandang aku iki. Dinteni. Close. Maul. Bocor. Bocor, Maul. Jadi diberikan opsi sekarang itu karyawan mau tidak, ya. Ada juga yang betul-betul otoriter, pokoknya potong, ya. Karena dasarnya itu Pak, mau mengumpulkan zakat yang banyak. Ini tanpa teorisasi yang kuat, dasar yang kuat. Oh. Nah tadi asumsi-asumsi yang saya angkat itu adalah ada 4 tadi asumsi Pak. Asumsi, jadi saya tampilkan kembali slide-nya. Ya, asumsi yang saya pakai adalah ini Pak. Jenis zakat, miqdar, syarat zakat, mustahik. Ya. Lalu berdasarkan ini kami ajukan postulat-postulat tadi. Saya sebut sebagai keumuman. Ya, keumuman 1, keumuman 2, keumuman 3 sampai keumuman 4. Ya. Itu lalu bagaimana seharusnya? Nah, diajukanlah semacam postulat-postulat, gitu ya. Ya. Postulat-postulat atau boleh dikatakan sebagai pedoman lah kira-kira, pedoman praktis. Bagaimana caranya mengembangkan zakat? Bagaimana cara menghitung zakat? Nah, salah satu usulan saya itu adalah zakat seharusnya dibayarkan per subjek. Ya, dihitung per objek, tapi dibayarkan per subjek. Nah, untuk menghindari tadi zakat ganda, menghindari tadi ketidakadilan, dan lain sebagainya. Nah, tentang zakat pertanian, ya, memang kalau kita lihat prakteknya yang ada di lapangan, Pak, itu masih banyak masyarakat yang belum paham, ya. Dan juga kita lihat di masyarakat itu ada memang sekedar buruh tani, ya, buruh tani, dan ada pemilik sawah. Nah, ada kerjasama di antara mereka yang namanya akad muzara'ah. Akad muzara'ah. Nah, kalau kita mau menghitung zakatnya, jadi ada zakat bagi pemilik sawah, ada zakat bagi pekerja sawah. Ya,
kalau sampai nisabnya. Ya, sampai nisabnya, haulnya adalah setiap kali panen. Tentang 5%, 10%, itu dalil normatif. Begitu hadisnya. Ya, bagi sawah yang tidak ada eksploitasi, tidak ada biaya, itu kena 10%. Ya, yang ada biaya itu 5%. Itu saya angkat tadi sebagai keumuman, Pak, sebagai keumuman. Apa dasarnya, apa makna yang bisa kita petik dari perbedaan tarif ini? Ternyata kita tangkap di situ bahwa itu berdasarkan cost dan risiko. Contoh, barang rikas. Kenapa tarif zakatnya 20%? Ya, karena orang yang menemukan barang tiba-tiba itu tidak ada eksploitasi, tidak ada cost, tidak ada investasi, tiba-tiba saja menemukan barang. Makanya tidak ada nisabnya, tidak ada haulnya. Begitu ketemu langsung kali 20%. Tinggi sekali, ya. Karena memang cost dan risikonya nol. Ya, sementara profesional, ya, akuntan, ya, pengacara, untuk sampai ke sana investasinya besar. Risikonya juga besar. Ya, maka tarifnya 2,5%. Justru tarif itu adalah keadilan menurut saya. Keadilan. Ya. Jadi saya kurang sependapat dengan pendapatnya Prof. Amin Rais waktu itu mengatakan bahwa ini tidak adil. Petani pendapatannya kecil, masa 10%? Ya. Pengacara, akuntan profesional pendapatannya ratusan juta, masa 2,5%? Ya, itu perspektif berbeda. Nah, kalau berdasarkan tarif-tarif tadi, itu berdasarkan cost dan risiko. Untuk menjadi pengacara, Pak, harus sekolah 10 tahun. Risikonya kecil. Menjadi akuntan harus sekolah 10 tahun. Ya, ada risiko yang kita hadapi. Ya, risiko itu ditutupi dengan tarif zakat yang rendah. Justru itu keadilannya. Ya, keadilannya. Ada beberapa yang saya kurang mengerti, Pak, tadi tentang komunitas dan lain-lain. Yang jelas zakat yang berdasarkan dalil-dalil, saya kira sudah memenuhi unsur keadilan. Ya, justru munculnya zakat-zakat kontemporer ini, Pak, ya, yang kita kritik ini, justru itu yang menyebabkan ketidakadilan. Tidak kuat teorisasinya, gitu ya. Makanya kontroversi itu, Pak, kehadiran zakat profesi itu. Itu, Pak Parma. Ya, tapi sebenarnya tadi yang saya ingin buat catatan, misalnya pertanyaan sederhana, mengapa Tuhan menetapkan zakat untuk pertanian? Misalnya gitu. Bagi saya, secara logik, itu karena ada investasi Tuhan di dalamnya. Yaitu natura itu. Kira-kira gitu. Karena Tuhan pemilik tanah. Kira-kira cara melihat. Kalau misalnya tanah itu dibeli, ada effort berarti. Mestinya kan kalau dia ada effort dari manusia, ya, seperti tadi misalnya seorang akuntan untuk sekolah atau seorang lawyer untuk PKPA, misalnya, mohon maaf, ya. Nah, berarti kan memang prosentase ini ditarik ke prosentase yang minimal. Nah, kemudian yang semacam teologis begitu ya, alasan-alasan teologis mengapa zakat pertanian itu dibuat misalnya 10% rada tinggi, karena memang ada investasi Tuhan dalam. Begitu juga tadi tentang harta yang didapat 20%, karena ada andil Tuhan mempertumbuhkan barang itu dengan dirinya. Gitu. Jadi kalau dia misalnya lebih pada misalnya di mana proses nominal, proses subjektif itu lebih besar, proses maka dia mungkin tambah kecil. Jadi saya ingin mendiskusikan juga tadi dalam perspektif yang lain begitu. Jangan-jangan ini memang ada proses, ada cara pandang yang teologis di dalamnya. Ya, makasih Pak Parma atas perspektifnya. Ini pengayaan atas perspektif ya. Ya. Ya, Prof. Ya, jadi beda statusnya antara Tuhan
sebagai pemilik tanah, Ya, kemudian masyarakat yang membeli tanah misalnya, bagaimana itu unsur pajaknya, unsur ya. zakatnya. Nah, kalau kita misalnya lihat dalil ini di Quran 2:267, ya. Ini misalnya, wahai orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Nah, hasil usahamu yang baik-baik itu berarti effort kita sebagai manusia. Ya. Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, keterlibatan Tuhan di situ. Ya. Allah mengeluarkan apa yang kita tanam, ya, atau yang kita tidak tanam tapi itu menjadi milik kita, kita keluarkan zakatnya. Jadi apakah ya mungkin Pak Barma ini apa namanya bisa kita masukkan dalam bagaimana keterlibatan negara, Pak, ya, sebagai wakil Tuhan atas penguasaan air, tanah, apalagi itu. Lalu ada zakat itu kira-kira. Tapi untuk sebagai wakil Tuhan, dia Ya, harus mewarisi sifat-sifat Tuhan, yaitu ya, keadilan. Nah, kalau dia tidak mewarisi sifat-sifat Tuhan ya, yang betul. substantif misalnya keadilan, Ya, maka batal dia, ya, maka batallah kewajiban untuk apa namanya ya, menghormati negara sebagai sebuah. ya. Misalnya. Itulah, Secara itulah, teologis begitu. itulah dasarnya yang kita kritik zakat kontemporer itu, Pak Farma. Izin Prof. Karena ada Ini unsur-unsur izin Prof. ketidakadilan di situ. Ya, Ya, Terima kasih, Pak Ustaz. SKJ, ada komen? mungkin Ya, sudah izin Prof. ini. Izin. Oh, Ya, sudah ini jam 7 ya? kalau Silakan Pak Pak Ahmad, ya. Parmat, Oh, kalau sudah jam Pak 8 di sana kalau ya? Pak Parmat Prof, tadi apa Jam masih ada ya. waktu, Prof? Atau sudah? Saya ini mau mengajar jam 8, Oh, siap. menguji. Oh, menguji. Kebetulan Sudah jam bimbingan 8 saya yang lebih ya? ujian. Oke. Saya kira menarik ya. Nanti kesempatan Ya, lain ini kita Mas bisa Hafiz, lanjutkan. komentar buat Pak Parma sebentar. Oh ya, ya. Oke. Ayo, Pak Man. Saya agak kurang pendapat dengan istilah Pak Parma tadi bahwa tanah milik Tuhan tadi ya. Saya khawatir nanti disalah-salah artikan, nanti jadi tuan tanah jadinya. Iya, emang Sendirian alam dari boleh. kaya ini kan milik Allah semuanya milik Allah, tapi nggak bisa Jangan dibilang sampai ini tanah milik Tuhan. Jangan sampai ada Nanti alasan dipatok kenapa lagi karena milik Tuhan. Ya. mengakuisisi tanah orang ya, karena ini milik Tuhan ya. Iya. Hak juga kita. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, baik. Makasih, Penyajiannya Pak. Makasih. cukup impresif ya. Tinggal materinya aja di-share, Bro. Ya, betul, materi di-share ya, Prof. Baik, Baik, Terima kasih, Prof. nanti kami Ya. share. Nanti Ya, kami baik. berikan Terima ke kasih, Prof. Nanti kami berikan ke Pak Ipul. Paparannya. Kanda Yunda juga terima kasih atas atensinya. Jadi ini adalah bagian daripada komitmen dan kerjasama dengan Lajisku. Nah, di KBPI juga sudah ada Lajisku. Oh, Ya, ya. ini juga PR ini nanti Lajisku ya, Pak Pengumuman Asnan libur, dan Pak Asep. kawan-kawan. Oh, bagus, Pak ya. Ya. Ada Lazisnu, ada Lazismu, ada Lazisku. Ya, Masya jadi Allah. Lajisku ini sudah resmi, Prof, menjadi salah satu yang Masya Allah. di SK-kan ya oleh Alhamdulillah. Kemenak. Salah satu dari Alhamdulillah. sekian itu. Ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi ini mereka mengejar mencari keberkahan, mencari Baik. keberkahan di bulan Ramadan ini ya, dengan menjadi fasilitator, mediator untuk penyaluran zakat infak. Ya. Sedekah. Baik, sebagai informasi Kanda Yunda, pengajian Jumat ini di bulan Ramadan pada Jumat ini adalah Jumat yang terakhir. Artinya di berapa kali libur ya, 2 atau 3 minggu ke depan libur, nanti tanggal 11 April kita hadir kembali untuk di bulan Syawal, silaturahmi Syawal melalui Zoom-nya pengajian KBPI. Jadi terima kasih sekali lagi Prof, dan atas nama pengurus KBPI kami mohon maaf ya, minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna minkum, syamana wa syamakum, kepada seluruh keluarga besar ya Prajurit Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sekali lagi terima kasih Prof. Nah, kesempatan lain kita akan gabung. Kita akhiri kegiatan pengajian ini dengan baca doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahannya. Terima kasih, Prof. Terima Ya. kasih. Izin Prof. Bang live. Barma, Ini Ya. Bang Barma, mana? Izin live. Pak Arma. Bang, itu di belakangnya backgroundnya Prof tuh menarik itu. The Beyond the Numbers. Astaga, Jadi beliau ini memang sangat sangat statistik ya. Oh iya. Makna dari Saya juga di number. belakang Cocok saya juga dengan Bang Barma bagus. itu. Jen, Ah itu di Mas belakang saya juga Mipa. bagus, Jen.